Shalom, sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Kita bersama kembali dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang kelima. Tidak terasa kita sudah tiba di pelajaran yang kelima. Judul pelajaran kita di pelajaran yang kelima, Tuhan berperang untuk Anda. Ini merupakan judul yang menarik. Untuk itu, saksikan video ini sampai akhir supaya kita dapat menemukan poin-poin penting selama satu pekan ini. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran yang besar, di mana Tuhan berperang untuk Anda dan saya. Sebagaimana ayat inti mengatakan Yosua 10 ayat 42, terjemahan baru saya bacakan. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Mari kita garis bawahi, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Luar biasa. Di kitab Yosua, kita melihat terjadi peperangan, pertempuran, dan kadang kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kenapa harus berakhir dengan pembunuhan? Jawabannya sederhana, ini bukan perang biasa. Ini adalah bagian dari peperangan Allah melawan dosa dan kejahatan. Bangsa Kanaan dikalahkan bukan tanpa sebab, tapi karena pelanggaran mereka, dan kesabaran Tuhan tetap ada untuk mereka. Itu sebabnya, untuk memahami kasih itu, kita harus tahu dulu bahwa bangsa Kanaan bukan bangsa biasa. Mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan pengorbanan anak, sihir, spiritisme, penyembahan berhala, prostitusi ritual di kuil yang mengerikan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan peperangan itu. Alkitab berkata bahwa mereka diberi waktu ratusan tahun untuk bertobat. Tapi mereka menolak. Mereka mengeraskan hati. Sampai akhirnya kejahatan mereka penuh. Dan peperangan itu pun terjadi. Tuhan bukan Tuhan yang kejam. Tuhan itu sabar. Namun keadilannya tetap nyata. Allah adalah Allah yang adil, Hakim Agung, dan Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Alkitab berkata, Tuhan adalah Hakim yang adil. Tidak bisa disuap, tidak pilih kasih. Perang Israel bukan untuk ambisi, bukan untuk kebesaran bangsa, tapi untuk menegakkan keadilan Allah. Dan menariknya, ketika Israel berdosa, Tuhan juga izinkan mereka dikalahkan musuh. Pada saat akan mencuri di kota Ai, mereka kalah. Allah adil untuk semua pihak. Keadilannya adalah dasar Injil. Karena Allah adil, Ia membela yang lemah, Ia melawan kejahatan, Ia memulihkan hidup saudara dan saya. Jadi pilihan kita harus pasti. Tentukan di mana posisi kita. Dalam konflik rohani, tidak ada netral. Kita memilih di pihak Tuhan atau memilih melawan Tuhan. Rahab seorang pendosa, dia diselamatkan kenapa? Karena dia memilih percaya kepada Tuhan. Hari ini, kita pun memilih ikut Tuhan, memperoleh hidup, dan menolak Tuhan, memperoleh kebinasaan. Hancur dalam dosa. Jadi kasih Allah memberi kita kebebasan memilih, dan pilihan menentukan kekekalan. Tujuan akhir bukan perang, tapi damai. Walau kita lihat perang di Perjanjian Lama, tujuan Tuhan bukan perang sekali lagi. Tapi tujuan Tuhan adalah damai. Sebagaimana Yesaya menyebut bahwa Mesias adalah Raja Damai. Perlu kita ketahui bahwa akan datang waktunya damai itu nyata. Di mana singa dan domba hidup bersama. Tidak ada peperangan, tidak ada air mata. Dan juga damai sejahtera itu seperti sungai yang mengalir. Tidak ada putus-putusnya. Bahkan Elisa juga pernah memberi makan musuh dan membiarkan mereka pulang. Dan hasilnya apa? Mereka berhenti menyerang. Damai lebih kuat daripada kekerasan. Kita dipanggil menjadi pembawa damai. Di mana? Di rumah kita. Di mana lagi? Di gereja kita. Di mana lagi? Di lingkungan kita. Di masyarakat di mana kita berada. Di dunia ini. Saudaraku Bakti Channel yang diberkati Tuhan, hari ini Tuhan masih berperang. Bukan melawan manusia. Bukan angkat senjata. Tapi melawan dosa. Melawan kuasa gelap. Melawan hal-hal yang ingin menghancurkan hidup Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda berdiri di pihaknya? Jika Tuhan yang berperang bagi kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang kuat. Untuk itu, tetaplah kuat, tetaplah percaya. Tuhan menyertai Anda. Demikian video ringkasan Sekolah Sabat di pelajaran yang kelima. Semoga melalui ringkasan ini kita mendapatkan inti sarinya dan kita dapat mendiskusikannya di unit kelompok Sekolah Sabat kita
di hari Sabat ini. Saya, Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri. Akhir kata, saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.